Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Bapak Ibu, yang saya harus tegaskan dan beritahu kepada saudara, bahwa di dalam diri kita ini memiliki kodrat dosa. Kodrat dosa, saudara. Dan ini saudara tidaklah mudah untuk dimatikan atau dipadamkan. Kalau orang tidak serius, sungguh-sungguh mau bertobat dan mau berkeberadaan seperti anak Allah, yang tentu saudaraku itu menunjuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperagakan kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Kalau tidak serius saudara, untuk hidup seperti yang Putra Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus peragakan, kita tidak akan mungkin bisa membunuh kodrat dosa ini. Makanya saudara Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 itu tegas mengatakan, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, saudara. Kalau seseorang tidak mampu atau tidak bisa mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, dia tidak bisa membunuh kodrat dosa. Percayalah saudara, percayalah. Kita harus kenali ada 4 sifat kodrat dosa. 4 sifat kodrat dosa, saudara. Tentu yang pertama itu kodrat dosa itu kuat. Dia sangat kuat, saudara. Dan bisa membelenggu manusia. Sekelas saya pendeta bisa terbelenggu dengan kodrat dosa ini. Dia sangat kuat. Sifat yang pertama itu kuat. Dan kalau kita membiarkan dia, itu seperti sebuah akar yang kalau tidak dicabut, itu bisa lagi bertumbuh kembali. Seperti kanker, ya, yang hinggap kepada manusia, yang kalau kanker itu tidak diangkat sampai kepada akar-akarnya, dia akan lebih dahsyat lagi muncul. Pasti saudara. Nah, banyak orang tidak mengenali dirinya ada kodrat dosa. Padahal di dalam Roma pasal 7 ayat 15, saudara, Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Paulus tegas mengatakan begini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Loh, ini kodrat dosa, saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Coba lihat bagaimana kekuatan kodrat dosa ini. Justru sesuatu yang dia benci itu yang dia lakukan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jikalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa, hamartia, itu kemelesetan. Tidak melakukan pelanggaran moral, melanggar moral umum atau norma umum, tapi ternyata ada dosa di dalam diri manusia. Dosa yang ada di dalam aku.
Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku bukan lagi, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Wah, ini saudara mengerikan. Jadi saudara, ini mengerikan, ya. Ternyata ada dosa di dalam diri manusia. Dan itu mengerikan. Dan kalau tidak diketahui saudara, kodrat dosa ini saudara. Tadi ya saudara, Tuhan seperti berbicara bahwa kita punya kodrat ini. Dan itu saudara bersembunyi di dalam hati manusia. Dia bersembunyi. Dan kalau kita tidak jeli melihat, saudara akan melihat sendiri. Kehidupanmu itu pasti akan nampak. Kalau tidak diselesaikan itu. Paulus mengatakan itu, di dalam Yeremia saudara 17 ayat 9 itu dikatakan dengan tegas bahwa betapa liciknya hati manusia. Itu di dalam diri manusia saudara. Jadi dia selain kuat ya, dia menyatu dengan kita. Dia menyatu. Dan itu saudara akan terperagakan kalau tidak diselesaikan. Karena saya melihat diri saya sendiri. Misalnya contoh ya, ini kodrat dosa. Misalnya contoh orang melukai kita saudara. Kita tidak mendatangi dia secara langsung dan berbicara empat mata. Untuk menyampaikan sakit hatinya. Maka dia akan menggunakan ayat firman. Dia akan menggunakan ayat firman itu saudaraku. Menyerang karena sakit hati. Atau tulisan-tulisan di media sosial itu, kata-katanya itu sebenarnya tendensi menyerang orang. Karena dia sakit hati, itu kodrat dosa loh. Wah, saya seperti ditampar loh saudara. Seperti ditampar. Wah iya Tuhan, benar. Karena kita mau melampiaskan sakit hati kita saudara. Maka kita bikin tulisan. Kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Tahu, aduh, celaka. Paulus berkata, celaka aku. Oh. Apa yang aku tidak kehendaki aku perbuat, itu yang aku kehendaki. Coba lihat kelicikan kodrat dosa di dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa membalas atau tidak, mungkin kita tidak bisa membuat sebuah narasi. Kita bisa menampilkan keberhasilan kita untuk menunjukkan bahwa aku bisa. Aduh saudaraku, liciknya nggak karu-karuan ini saudara. Serius saudara. Dia bersembunyi di dalam hati manusia. Dan dia mencari momentum yang tepat. Kapan kodrat dosa itu menguasai kita? Pada waktu kita lemah. Dia mencari waktu yang tepat seperti ketika iblis tidak berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus di padang gurun dengan menawarkan jadikan batu-batu ini menjadi roti. Dia gagal. Dia bawa di atas gunung kepada Tuhan Yesus memperlihatkan kota Yerusalem.
supaya Yesus menyembah kepada iblis supaya dia boleh menjadi raja dunia. Dia gagal. Iblis mencoba Yesus supaya bisa mendemonstrasikan kuasa dengan menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah dengan menggunakan firman. Dia gagal. Sehingga iblis akhirnya pergi. Tapi ada kalimat yang mengatakan dia menunggu waktu yang terbaik. Kapan itu? Pada waktu masa kebodohan kita. Ada masa-masa itu, saudara. Dia memanfaatkan momentum itu untuk menjatuhkan kita. Waduh. Makanya firman Tuhan tegas mengatakan, jangan menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Celaka kita, saudara. Nah, liciknya manusia itu bersembunyi. Saya melihat diri saya sendiri. Khotbah ini bukan hanya untuk saudara, untuk diriku sendiri. Wah, saya seperti ditampar. Apalagi kalau kalau masing-masing kita punya keberhasilan tertentu. Kita bisa gunakan keberhasilan tertentu itu untuk menyombongkan diri. Entah kita karena pinter, ya, atau bergelar. Nah, itu kita bisa gunakan untuk menyombongkan diri. Kalau punya uang banyak, kita bisa gunakan itu menaklukkan orang lain. Secara diam-diam, licik hati ini, saudara. Aduh, saudara. Maka saudara, tidak ada cara lain selain kita harus membangun relasi dengan Allah yang kuat melalui doa. Punya jam-jam doa, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahkan diri di hadapan Allah. Tunduklah kepada Tuhan. Tunduk. Belajar jujur, saudaraku. Saya melihat diri saya sendiri, saya berkata, Tuhan, aku mau jujur di hadapan-Mu. Selidiki hatiku, batinku ini. Apakah aku serong di hadapan-Mu? Makanya kalau tulisan saudara di media sosial, di status-status saudara sudah kelihatan. Kodrat dosamu yang bersembunyi, yang kamu tidak sadar. Sorry ya, saya tahu ya, bukan tidak tahu. Orang yang rohani itu bisa menilai orang yang tidak rohani. Tapi orang yang tidak rohani tidak bisa menilai orang yang rohani. Tapi orang yang rohani bisa menilai saudara. Jadi saudara harus punya relasi dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Baru bisa melihat, aduh Tuhan, jahatnya aku ini. Karena kita bisa bersandiwara, bisa membungkus pelayanan kita dengan hal-hal yang rohani. Ya tentu saya tidak mau, demi Tuhan. Karena saya melihat diri saya sendiri, maka saya ajarkan kepada saudara. Ya, ini di dalam, wah ngeri itu saudara. Makanya kita harus berjaga-jaga. Firman itu saudara untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Makanya firman itu seperti pedang bermata dua. Ya, bukan hanya kepada orang yang dikhotbahkan, juga kepada diri sendiri. Dan tanpa sadari kita memalukan diri sendiri saudara. Dengan tulisan-tulisan kita di media sosial, itu memalukan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu hamartia, meleset. Paulus melihat kelicikan itu saudara. Maka kita harus waspada. Jangan sampai kita terjebak dengan kebodohan ini. Iblis mencari momentum tepat untuk menjatuhkan. Kita harus benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ada bagian mana lagi yang belum selesai? Karena itu bersembunyi di dalam hati manusia. Wah, itu kalau sudah berada di hadapan Tuhan terang benderang, tidak bisa disembunyikan, saudara.
Ayo kita sama-sama berjuang, kita selesaikan kodrat dosa ini. Ya saudaraku, Tuhan pasti mengizinkan hal-hal yang membuat kita kepahitan, kita benci, kita marah, untuk melihat kodrat dosa yang bersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.